Allahumma salli ala Sayyidina. Orang yang bersolawat dapat rahmat dari Allah. Orang yang bersolawat kelak tempatnya paling dekat dengan Rasulullah nanti di hari kiamat. Orang yang banyak bersolawat akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memperbanyak solawat, hajat-hajatnya dikabulkan. Kalau kesusahan, diberikan jalan keluar sama Allah. Berkatnya solawat. Yuqdhal hawaij, dia punya hajat yang banyak. Kalau dia perbanyak solawat kepada Rasulullah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dalam hadisnya banyak Nabi mengucap aktsiru, perbanyaklah solawat. Yang paling dekat dengan kau kelak di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat saat di dunia. Memperbanyak solawat itu paling sedikit dari kategori perbanyaklah solawat. Minimal kau baca 300 kali solawat dalam sehari semalam. Jangan kurang. Supaya bisa masuk dalam kategori orang yang memperbanyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di zaman-zaman seperti ini kita sudah harus lebih banyak bersolawat. Dan solawat itu zikir. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan Allah itu tahu manusia itu gampang bosenan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketaatan itu macam-macam bentuknya. Zikir pun macam-macam. Ada astaghfirullah, ada kalimat tauhid la ilaha illallah, ada tasbih, ada tahmid, ada solawat. Karena manusia itu punya tabiah bosen, malal. Kalau zikir itu cuma satu, ditakutkan dia nanti sumpek, bosen. Kalau bosen, akhirnya dia nggak memperbanyak. Tapi ketika ada banyak macam ketaatan, engkau bisa taat dengan sholat, engkau bisa taat dengan berzikir, engkau bisa taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersedekah. Macam-macam taat, macam-macam zikir ini menjadikan supaya kita tidak putus untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai bosen. Pada dasarnya manusia itu cepat bosan, tapi bukan berarti terus saya bosan dengan istighfar, saya tak ganti ini. Jangan gantinya kita karena bosan, tapi diselang-seling supaya kebosanan tadi tidak timbul. Nah, salah satu yang harus kita perbanyak nanti di bulan Rabiul Awal, bahkan di hari-hari lainnya kalau bisa, yaitu sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya di zaman fitnah seperti ini, kita butuh banyak sholawat supaya dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan manfaatnya sholawat banyak sekali. Sehingga diceritakan dulu ada satu orang punya utang 500 dinar. Dia punya utang banyak sama orang, kemudian datang waktunya semua pada nagih, maka dia kebingungan, nggak punya uang. Akhirnya dia pergi ke salah seorang saudagar, dia pinjam uang 500 dinar. Diberikan sama saudagar tadi. Sebelum diberikan ditanya, kapan mau kau kembalikan uang ini? Maka dia berkata, insya Allah di tanggal sekian saya kembalikan. Uang itu diambil, dia bayarkan hutangnya satu persatu. Selesai dibayarkan tidak tersisa uangnya. Gak ada sisa modal untuk dia putarkan supaya bisa membayar hutangnya yang 500 dinar ini. Karena apa? Memang dia pinjam sesuai dengan kadar hutangnya. Sampai ketika datang waktu jatuh tempo, yang punya uang datang ke rumahnya nagih, mana uang 500 dinar yang kau pinjam? Kau janji hari ini akan melunasinya. Maka dia bilang, demi Allah, sepeser pun saya nggak punya. Saya belum mendapatkan apa-apa untuk saya bayarkan kepada dirimu. Maka yang punya uang nggak mau tahu. Engkau janji tanggal sekian mau kau bayar, sekarang sudah jatuh temponya, maka bayar hutangmu sesuai dengan ucapanmu. Dia bilang, saya nggak punya. Kalau begitu ayo pergi ke Qadhi, pergi ke hakim. Nggak benar ini perbuatanmu. Maka yang ngutang tadi dibawa sama yang punya uang ke hakim. Diceritakan perkaranya, ditanya sama hakim, kenapa tidak kau bayar hutangmu? Bukankah engkau berjanji hari ini akan melunasinya? Dia bilang, iya saya berjanji, tapi saya nggak punya uang. Saya bukan pengkhianat, bukan orang yang mau berdusta. Kalau berdusta saya akan bilang saya nggak punya uang. Nggak ada perjanjian di sini, nggak ada bukti. Tapi saya ngaku kalau saya punya utang dan hari ini saya nggak punya uang untuk saya bayarkan. Maka Qadhi berkata, apa? Kalau begitu kau melanggar janjimu, maka engkau harus dihukum, engkau harus dipenjara. Maka yang utang tadi bilang apa? Kalau begitu ya sudah. Kalau memang hukumannya saya harus dipenjara karena saya nggak bayar utang, ya sudah saya terima. Tapi tolong berikan saya waktu 1 hari.
saya mau kembali ke rumah saya mau izin dengan istri dan anak-anak saya, besok saya akan kembali ke sini lagi dan masukkan saya ke dalam penjara. Maka sang hakim berkata apa? Bagaimana mungkin saya bisa percaya dengan dirimu? Siapa yang menjamin dirimu? Kalau ada yang menjamin kau bakal kembali ke sini, maka saya lepaskan. Dia bilang, ya Ghadhi, kalau saya niat lari sudah dari kemarin-kemarin saya lari. Kalau saya niat lari saya nggak datang ke sini, maka percayalah saya akan kembali di esok hari. Maka kata Ghadhi, jaminannya apa? Akhirnya lelaki tadi bilang apa? Jaminannya yang menjamin saya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sang hakim bingung. Maksudmu yang menjamin Rasulullah ini bagaimana? Dibilang, ya hakim, kalau saya besok nggak kembali ke tempat ini, saya bersedia ditolak menjadi umatnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak main-main sumpahnya. Dan ini bukan sembarang orang, memang orang yang soleh. Dia bilang, berikan saya waktu sebentar, saya kembali kepada keluarga saya pamit dengan istri saya, besok saya kembali. Saya bersumpah, dan saya siap dikeluarkan dari umatnya Rasulullah, nggak dianggap sama Rasulullah kalau sampai saya berdusta. Maka si hakim tadi mendengar sumpahnya seperti ini, akhirnya dipercaya kalau begitu kembalilah. Maka dia kembali ke rumah, dia ceritakan kepada istrinya, dia minta izin sama istrinya, suamimu ini mungkin besok di penjara karena nggak bisa bayar utang. Kata istrinya, kalau kau dihukum penjara, terus apa yang bisa membuatmu keluar sekarang ini? Kok tidak langsung di penjara, kok bisa kembali ke rumah? Kata suaminya, karena saya mendapatkan jaminan. Dari siapa? Dari Rasulullah. Dia ceritakan, saya bersumpah kalau saya nggak kembali di esok hari, saya rela tidak dianggap sebagai umatnya Rasulullah SAW. Maka istrinya berkata, selagi engkau ini mendapat jaminan dari Rasulullah atau kau menjaminkan Rasulullah SAW, maka ayo kita perbanyak sholawat. Semoga Nabi besar Muhammad SAW benar-benar menjamin dirimu. Karena sholawat itu manfaatnya besar. Sholawat ini berkahnya luar biasa. Maka si suami sama si istri kemudian diperbanyak sholawat, membaca sholawat yang sangat banyak sampai mereka akhirnya tertidur. Yang laki yang punya utang tadi ketika tidur mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi dalam hadisnya telah bersabda, man ra'ani fakat ra'ani haqqa. Siapa yang mimpi berjumpa dengan diriku, maka sesungguhnya itu aku. Karena syaitan gak bisa menyerupai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang dalam hatinya ada mahabbah, orang yang rindu, orang yang membersihkan dirinya, orang yang memang benar-benar ingin berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpinya ataupun dalam keadaan yaqdzatan. Karena Nabi pun menjelaskan ada orang-orang yang bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar. Sebagaimana dulu diriwayatkan ada seorang santri kepingin ketemu sama Rasulullah, pingin mimpi. Tanya sama gurunya, sama kiainya, ajarkan kepadaku caranya mimpi ketemu Rasulullah itu bagaimana. Kata kiainya, apa? Gampang. Nanti malam kau makan ikan asin yang banyak, setelah makan jangan minum, kau tidur. Maka dia bingung, apa hubungannya ikan asin dengan mimpi ketemu Rasulullah? Praktekkan. Ini kiai mau mendidik santrinya yang betul-betul kepingin berjumpa dengan Rasulullah, pingin mimpi dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam hari datang, dia makan ikan satu piring, setelah itu nggak minum, tidur. Bangun tidur, dia pergi ke gurunya, marah, mana saya nggak ngimpi ketemu Rasulullah. Kata gurunya, apa yang kau impikan? Kau mimpi ngelihat apa? Kata santri tadi, saya mimpi ngelihat laut, ngelihat sungai, ngelihat hujan, ngelihat air terjun. Kata gurunya, karena sebelum tidur yang kau rindukan adalah air. Kau makan ikan asin sehingga kau kehausan. Yang kau rindukan dan kau dambakan air. Maka apa yang kau rindukan dan apa yang kau dambakan datang dalam mimpi. Coba setiap kali kau tidur kau rindu dengan Rasulullah. Coba setiap kali kau tidur kau ingin sekali dan minta sama Allah Subhanahu Wa Taala akan diperjumpakan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kau akan diperjumpakan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang diajarkan sama para ulama. Ini yang punya utang dari mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya apa kata Rasulullah? Kau jangan takut, jangan gelisah. Orang yang mahabbah. Baca sholawatnya bukan sekedar baca, tapi baca dari lubuk hatinya, baca dengan penuh kecintaan. Mimpi berjumpa dengan Rasulullah dan berkahnya sholawat tadi bisa menyelamatkan orang. Hajat-hajatnya bisa dikabulkan, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam mimpinya Rasulullah bilang apa? Besok pagi kau pergi, idhab ilal wali. Pergi ke gubernur di tempatmu itu,
bilang sama gubernur tadi, Rasulullah mengucapkan salam kepadamu. Dan sampaikan kepada si gubernur, kalau setiap hari dia bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali, itu solawatnya sampai kepada Nabi Muhammad. Dan sampaikan kepada si gubernur, tadi malam dia itu kebingungan, baca solawat sudah 1000 atau belum. Ada salah dalam menghitung, sehingga dia itu gelisah, saya sudah 1000 atau belum. Maka sampaikan kepada gubernur itu, bahwasanya solawatnya sudah sampai 1000, jadi dia nggak perlu gelisah. Bangun dari tidur, dia mau kembali ke Ghazi, tapi sebelumnya dia pergi ke wali. Pergi ke gubernur tadi. Sampai di rumahnya gubernur, dia sampaikan, wahai wali, wahai gubernur, Rasulullah menitipkan salam kepadamu. Kaget dia. Orang yang selama ini dia solawati, gubernur ini gubernur yang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada orang yang datang bawakan salam dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad berkata kepadamu, wahai gubernur, solawatmu yang kau baca 1000 kali setiap hari sampai kepada Rasulullah. Dan tadi malam ketika engkau kebingungan solawatmu itu sudah 1000 atau belum, ternyata sudah 1000. Nabi ngabarkan kau jangan takut, jangan gelisah, karena solawatmu seperti biasa, istiqomah kau baca, jumlahnya sudah 1000. Dan Nabi Muhammad minta engkau bantu diri saya untuk melunasi hutang. Maka saking gembiranya dapat salam dari Rasulullah, dapat kabar kalau solawatnya yang selama ini dia baca sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya utangmu berapa? 500 dinar. Diambilkan 500 dinar dari Baitul Mal. Setelah itu diambilkan lagi 2.500 dinar dari uang pribadinya. Ini hadiah buat dirimu karena kau datang bawa kabar gembira kepadaku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepadaku. Mahabbah. Kita belum tentu, kalau mungkin andai ada orang yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah, kemudian Nabi mengucapkan salam kepada kita, belum tentu kita bahagia sampai bisa mengeluarkan harta seperti itu. Tapi orang-orang yang mahabbah, kecintaannya sama Rasulullah luar biasa. Maka dia pulang dari rumahnya si gubernur tadi bawa uang 3.000 dinar. Utangnya cuma 500 dinar. Berkat sholawat dia bisa melunasi hutangnya. Maka dia pergi ke rumah qadhi. Sebagaimana janjinya dia akan kembali. Dia ketuk pintu rumah qadhi. Maka qadhi tadi ketika buka pintunya langsung memeluk orang tersebut. Nangis yang luar biasa. Dan berkata apa? Alhamdulillah berkat dirimu tadi malam saya mimpi ketemu Rasulullah SAW. Kata Rasulullah apa? Kalau engkau membantu orang yang punya utang itu untuk melunasi hutangnya, maka aku akan membantumu kelak di hari kiamat. Diambilkan uang 500 dinar diberikan kepada orang tersebut. Sampai Ghazinya pun diimpiin sama Rasulullah SAW. Keluar dari rumahnya Ghazi bawa uang berapa? 3.500 dinar. Dia pergi ke tempat orang yang dia utangi mau bayar utangnya. Ketika sampai di rumah orang tersebut, orang yang dia utangi itu sudah berada di depan rumah nunggu kedatangannya. Ketika ini yang punya utang datang langsung dipeluk, dicium, sambil menangis mengucapkan terima kasih berkat dirimu tadi malam saya mimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kau bebaskan utangnya fulan, kelak kau akan aku bantu, aku berikan syafaat kepadamu di hari kiamat. Utangmu jangan dibayar dan ini ada hadiah untukmu 500 dinar. Berangkat dari rumah punya utang 500 dinar. Berkat mimpi berjumpa dengan Rasulullah, utangnya terlunaskan dan ada tambahan 4.000 dinar. Berkat apa? Berkat sholawat yang dibaca kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau baca sholawat ini bukan hanya berkahnya nanti di akhirat, bukan hanya nanti kita dapat syafaatnya Nabi, bukan hanya nanti kita dapat tempat yang dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dunia kalau kita ada situasi yang tidak menyenangkan, ada masalah, ada apapun, semuanya bisa hilang berkah daripada sholawatnya yang kita baca kepada Rasulullah SAW. Karena satu sholawat dibalas dengan 10 rahmat. Satu rahmatnya Allah, kita punya masalah sebesar apapun bisa hilang kalau kita mendapatkan satu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka dia mendapatkan 10 rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu datang bulan Rabiul Awal, ayo kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Kita niatkan supaya berkahnya itu bukan hanya buat diri kita, tapi buat seluruh umat Islam. Khususnya saudara-saudara kita yang saat ini di negara kita dipecah belah.
Setiap hari kita dengar isu, dengar sesuatu yang semakin menjadikan umat Islam itu terpecah belah. Kita minta sama Allah melalui solawat kepada Rasulullah SAW agar berkahnya solawat, berkahnya Rabiul Awal ini umat Islam dipersatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terpecah belah, menjadi umat yang kuat. Negara kita yang kemarin-kemarin sedang dilanda musibah, insya Allah berkat solawat gak ada lagi musibah. Negara kita dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur berkat solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.